Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, baik ya? Masya Allah. Akhirnya kita berkumpul di kajian muda-mudi Madarif. Judulnya apa kajian hari ini? Bersyukur menjadi bersyukur. Cocok ya, cocok banget buat anak-anak muda nih kajian. Dan insya Allah kajian ini akan dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran agar suasananya tuh lebih suasana kajian gitu ya. Karena kalau enggak kita santai banget nih kayak suasana ini. Dan semoga biar keberkahan lebih datang ke kita. Amin Allah. Insyaallah pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Ustadz Izzuddin Eski. Pada Ustadz, tafadhol. Gak apa-apa di situ aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung diserahkan ke Fahri aja. Nah, Fahri sini aja ya berarti. Usama. Alhamdulillah MC yang betulan udah datang. Dan sekarang mungkin saya serahkan kepada Mas Fahri. Masya Allah. Fahri sini aja Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Belum apa sih? Minum dulu. Ya, saya dulu insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semuanya kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah hadir. Alhamdulillah saya juga maaf banget nih. Terima kasih sudah banyak menunggu. Pada nungguin saya nggak sih tadi? Enggak ya. Enggak salah lagi. Ya. Alhamdulillah. Mohon perkenalan dulu sebelumnya. Nama saya Fahri. Kebetulan saya ini ya naturalisasi dari Madari Kemang. Nah, kemarin dikontrak oleh Bang Khalid. Bang ada kosong nggak? Ya insya Allah buat antum mah dikosongin dah. Buat Madari BSD insya Allah. Alhamdulillah, Ani bukan orang BSD sih, orang Depok sebetulnya. Ada orang Depok nggak di sini?
Nggak ada. Oh nggak ada. Teman-teman semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, mungkin sama-sama kita baca lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bahas apa nih Pak Ustadz hari ini? Nah, apa yang kita bahas hari ini? Nah, teman-teman ada udah tahu belum hari ini bahas apa? Insecure. Sebetulnya apa yang pengen dibahas dari insecure ini? Ini Bang Khalid ini ngirim ini mana nih? Tor nih. Kajian. Oke. Kita bahas insecure jadi bersyukur. Masya Allah. Di foto-foto aja. Ini masih lepek gini nih Bang. Foto-foto aja. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara insecure apa sih teman-teman? Ada yang kebayang nggak sih insecure itu apa? Gimana? Minder? Oh, minder benar. Di sini ada yang anak fisik nggak nih? Anak fisik ya? Ya. Jurusannya apa jurusannya? Ilmu politik. Oh, semester berapa? Semester berapa? 2. Oh, semester 7. Oh, udah mau lulus ya? Masya Allah. Kita doakan semoga cepat lulus ya. Amin. Nah, kalau di fisik itu teman-teman, ada satu teori yang paling terkenal. Interaksionisme simbolik. Nah, mungkin teman-teman yang fisik dan sosial paham ya. Ini Herbert Mead. Salah satu teorinya adalah mengatakan bahwasannya ketika kita berinteraksi sama orang, kita mengaca diri kita. Nah, itu yang sebenarnya bisa membentuk diri kita. Nah, karena kita sering melihat orang, akhirnya kita berubah lagi. Nah, kira-kira itu nggak sih yang membuat kita insecure? Bisa jadi ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara pemahaman Barat, mungkin akan lepas ya dari banyak hal-hal yang tentang religiusitas dan sebagainya. Tapi kenapa saya bahas itu? Sebetulnya saya ingin melihat juga sih, sebenarnya ketika orang Barat melihat kita sebagai bentukan sosial, ketika melihat kita sebagai, kita itu ada cerminan dari orang-orang sekitar kita. Sebenarnya solusinya itu apakah bisa kita tarik dalam sisi agama? Nah, karena ketika pembentukan diri itu dipengaruhi oleh intrinsik seseorang, maka pemahaman agama menjadi salah satu fondasi yang paling kuat. Nah, maka dari itu kalau bertanya agama bukan sama Herbert Mead, orang Barat ya, tanya sama Ustadz Arifin dan Ustazah Nuri. Nah, disitulah yang nanti kita akan banyak-banyak bertanya teman-teman ya. Sebenarnya gimana sih insecure itu bisa kita kelola dengan baik? Jadi insecure itu bukan hal yang harus kita hapus ya, tapi gimana insecure itu bisa dikelola dengan baik. Oke, sebelum masuk ke tema nanti nih, kita akan ada games dulu nih Pak Ustadz. Oh iya siap. Katanya sih teman-teman sudah mempersiapkan wheel ya. Nah, spin wheel atau wheel of names namanya. Ada yang namanya belum ada di sini? Udah semua ya? Ini operatornya dari sebelah mana operatornya? Oh di situ ya, dari belakang. Oke. Iya tuh. Kita akan bermain dulu teman-teman semuanya. Untuk cara bermainnya, nanti ini akan ada spin wheel of name. Salah mulu saya. Spin of dari mana? Bikin sendiri saya. Wheel of name. Nanti wheel of name ini akan keluar nama teman-teman. Nanti buat teman-teman yang namanya keluar akan ada hadiahnya nih. Nah, ini kartu nih. Salah satunya adalah hadiah umroh dari Iya. Bukan. Ini saya siapin dari Depok nih, Ustaz. Kasihan. Iya. Nah, tapi sebelum memilih kartunya, teman-teman nanti harus menyampaikan beberapa poin ya. Pertama, teman-teman nanti memperkenalkan nama, kemudian asal dari mana dan kesibukannya, serta yang terakhir apa yang ia syukuri dalam hidupnya sejauh ini. Nah, setelah jawab itu, baru nanti silakan milih kartu yang berisi beberapa pertanyaan yang harus dijawab pada saat itu juga. Siap nggak nih? Siap. Oh tuh langsung dari kanan kiri kayaknya belum ada siap. Gimana, siap? Siap. Atau ada yang langsung pengen ditanya sekarang? Langsung insecure. Langsung insecure. Langsung insecure malah. Udah Abi aja kalau namanya. Belum kali ya? Itu baru tes ya tadi ya? Tes. Abi yang mana Abi? Oh, langsung deg-degan Abi. Oke. Wheel of name, silakan kita putar. Siapa yang keluar? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nama saya yang keluar. Ana. Ana. Dia sendiri. Silakan Ana. Yang mana? Ana?
Oke. Pakai Ada mic. mic nggak ya di Pakai bawah? mic, Ini mic, nih. mic, Ada ya? mic. Di belakang. Oh, Orang ke belakang. Nah, oke, Ana. Silakan Ana, perkenalan nama, asal, kesibukan dan apa yang disyukuri dalam hidupnya sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ana, asalku dari Alam Sutra. Hmm. Kesibukan aku saat ini bekerja. Hal yang paling aku syukuri itu punya kedua orang tua yang saling mensupport aku. Masya Allah, orang tua memang luar biasa ya. Mm-mm. Nah, Ana, pilih Ana, yang jauh nih. Hmm. Dari sini aja ya. Pilih ada warna kuning, pink, hijau, biru tua sama biru muda. Mau pink. Pink. Cewek. Ini langsung saya kasih aja kali ya. Boleh bawa pulang kan ya? Boleh. Boleh ya? Oh, boleh. Monggo silakan. Oleh-oleh dari Madrid BSD. Us. Dibaca. Silakan. Iya, dibacain. Oh, kirain. Baca nih. Boleh, langsung dijawab ya, Kak Ana. Baca dulu Silakan. langsung jawab. Bacain dulu baru jawab. Pertanyaannya, dalam perasaan insecure, apakah kamu merasa lebih mudah untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau malah merasa semakin jauh darinya? Kalau dari aku sendiri sih, kalau insecure itu aku lebih lebih ke berserah diri sih, bukan malah makin jauh gitu. Kalau dari aku, apalagi kadang kalau misalkan insecure sama orang yang kayak hafal Al-Quran gitu kan ya, jadi kayak bener-bener motivasi banget gitu. Oh, berarti solusinya apa nih Kak? Kira-kira biasanya yang kalau misalnya insecure membuat lebih dekat kepada Allah, kira-kira apa sih yang Kakak temukan biasanya? Jadi kayak ujian skripsi. Iya. Sampai aja. Skripsi. Saya pertama nih Hmm. deg-degan. Santai aja Kak, santai aja. Apa tadi? Ketika mendapatkan insecure, kan kemudian lebih mudah berserah diri kepada Allah ya kan. Biasanya kalau misalnya kemudian mendapatkan perasaan itu lebih berserah diri, perasaannya gimana? Apakah ada dapat solusi langsung atau bagaimana kira-kira? Kalau awal-awal sih biasanya agak minder gitu sih, terus kayak langsung, oh iya gue nggak harus minder kayak gini nih, gue harus bisa gitu, kayak dia aja bisa masa gue enggak gitu. Kayak gitu sih. Jadi lebih termotivasi ya? Termotivasi, Masya Allah. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Kak Ana. Terima kasih Kak Ana. Oke, tangan dulu Kak Ana. Selanjutnya kita putar lagi Wheel of Names. Siapakah yang keluar? Rafa, Leoni, Aurel. Oh, duduk Leoni atau Aurel? Ya. Leoni. Perempuan lagi ya. Lagi. Luar. Siapa nih, Leoni yang mana nih? Yang mana? Ya. Fisip. Silakan Kak Leoni. Perkenalkan nama, asal, kesibukan, dan Yang laki hal belum yang ada yang laki. Pelaku yang tadi Abi. Waalaikumsalam. Asal dari Geraha Raya Bintaro. Geraha Raya. Bukannya kuliah dan kerja, terus hal yang disyukuri punya keluarga yang Masya Allah, alhamdulillah. Keluarga yang itu menjadi hal yang paling disyukuri ya sama kalian. Nah, sekarang nih Kak. Oh, ada mau disampaikan lagi? Oh, nggak ada. Jadi saya motong kira-kira. Dari 4 kertas ini Kak, hijau muda, kuning, biru tua, sama merah. Emang ada merah? Nggak ada. Biru muda. Yang mana, Kak? Pink. tua. Biru tua. Mm-mm. Oke. Silakan Kak. Oh, baju saya biru tua. Tinggal 2 lah. Jadi Mas. Silakan, langsung dibaca, habis itu langsung dijawab ya Kak Leoni. Yang mana tuh Kak pertanyaannya? Apakah aku pernah merasa insecure dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Langsung jawab Kak. Jika iya, faktor apa yang memicu perasaan tersebut gitu ya? Iya. Nah, gimana tuh Kak? Boleh langsung ceritain dong ke kita?
Jawabannya iya, aku pernah dan sekarang juga lagi mengalami. Terus Boleh gimana? ceritain nggak? Boleh kita ceritain nggak? Insecure-nya seperti apa dalam bidang apa gitu? Iya, kalau aku sekarang lagi insecure-nya gara-gara mau S2 di luar negeri. Nah itu kan Wih, saingan Masya. aku satu dunia kan, jiper dong. Oh, satu dunia. Satu dunia Depok. Siapapun akan aku hadapi. Gitu. Kalau Mas, Mereka jauh lebih baik, yang lebih pintar daripada aku dari segala sisi. Dan terus gimana Kak? Masya Allah. Emang mau universitas di mana Kak kejarnya? Maunya di UK dan itu masuk ke top 10 universitas terbaik di dunia. Wih, Masya Allah. Kita doakan ya, semoga dapat bukan top 10 lagi, top 5 UK ya. Amin. Amin. Nah itu dia top 10 aja belum tentu keterima apalagi top Oh, insecure. Berarti benar-benar insecure. Top 1 merek oli ntar jadi. Justru itu yang bikin insecure kan. Ya. Nah, yang pertanyaan selanjutnya tuh, jika iya, faktor apa yang memicu perasaan yang tadi ya? Karena temennya itu, saingannya ya banyak ya. Oh, ini menarik nih, Ustaz. Nanti ya kita bahas ya tentang saingan dan lain sebagainya. Oke, ada yang ingin sampaikan lagi kali ini? Nggak ada, berarti tentang pendidikan ya, insecure-nya ya. Oke, terima kasih Kak Leoni. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Leoni. Oke, kita putar lagi. Kenapa Wheel jadi of gepeng? Name. Kok gepeng? Iya. Laki-laki dong sekarang. Kalau nggak laki-laki, kita putar lagi ya. Iya, iya. Tinggal berapa? Tinggal berapa? Iya, iya. Tiga ya? Tiga. Oh ya Tiga. harus laki-laki. Iya. Sekarang harus laki-laki coba. Coba lagi nih ya. Cika siapa cowok? Cika mana Cika? Cika. Bukan, Oh, Cika. aman. Oh. Cewek, cowok ya kita cari cowok ya. Cowok dulu ayo. Cika maaf ya Cika ya. Nanti kita sesi berikutnya. Cika boleh cerita lagi ya. Kita cari cowok. Tuh, Ini zoom dulu. Surin. Lah. Surin ya, Surin. Surin Ini siapa? juga bukan. Oh bukan lagi Kak Surin, nanti kita bikin sesi khusus lagi ya di luar sana ya. Oke. Kita ganti lagi. Atau coba ada yang mau maju siapa gitu? Baru cepat gitu. Putar lagi, nggak dapat nih. Via, Mana Via? oh Via perempuan kan ya? Iya, Oh, bukan. iya. Oke. Via belum ya. Kenapa Kayak cewek semua terus ya? dapatnya Parah, bukan. Izudin cowok kan Izudin? Iyalah. Vicky, Abi. Banyak cowoknya nih. Nih, mesinnya sentimen nih sama cowok nih. Dudududududud. Arjuna cowok cewek. Nah, Arjuna. Where is Arjuna? Hai. Monggo Arjuna. Pakai ini aja mesinnya. Berdiri dong Arjuna. Nama, asal, apa tadi? Kesibukan sama hal yang disyukuri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arjuna. Saya asalnya BSD di sini. Oh. Kesibukannya saya masih SMA. Oh, masya Allah. Yang paling saya syukuri itu semuanya. Semuanya, waduh. Tepuk tangan dong. Syukur semua tuh. Alhamdulillah, dari segi apapun saya syukuri kamu. Oh, alhamdulillah. Berarti nanti insya Allah Arjuna pembicara di sini ya? Syukur semua. Itu tuh. Kalah nih. MC-nya kalah. Nah, Arjuna, pilih. Mas Arjuna yang hijau, kuning atau biru? Kuning. Silakan. Pertanyaan yang mana nih? Buka. Ketika kamu insecure, apakah kamu mencoba mencari solusi dalam agama Islam? Jika iya, solusi apa yang kamu temukan? Yang mana emang? Ketika mencari syukur ya? Iya. Oke. Apakah kamu mencoba mencari solusi? Solusi dalam agama. Ya, balik lagi sebenarnya ketika saya insecure melihat seseorang mungkin lebih unggul daripada saya gitu. Solusi ya ajaran Islam. Saya biasanya kalau kayak gitu sih saya baca Al-Quran karena di situ tuh jawabannya banyak gitu. Apalagi yang kalau solusi misalkan lihat orang tuh lebih unggul, kita bisa apa kayak mencoba gitulah, kayak bisa terdorong ya. Jadi dengan membaca Al-Quran saya termotivasi untuk mengatasi insecure tersebut. Masya Allah. Itu solusi yang ditemukan ya? Iya, solusi yang temukan gitu. Jadi pertama baca Al-Quran dulu terus baru berusaha gitu.
Kembali kepada Allah semuanya. Kasih tepuk tangan buat Alvin. Oke. Yang Iwan sudah. Masih ada 2 lagi Pak Ustadz. Ini cewek cowok berarti ya sekarang ya? Ya, cewek cowok. Sekarang cewek dulu, baru habis itu cowok lagi. Kencang banget. Kalau nyari cewek gampang kayaknya. Leoni Udah. Atau ini Leoni yang kedua? Ada 2 Leoni nggak? Nggak ada kan ya? Nah, kita putar lagi ya. Putar. Hampir seimbang loh cewek cowok. Aduh nyaris tuh. Akbar. Mana Akbar? Akbar, yang mana Bang Akbar? Mana Akbar? Iya. Sama depan belakang. Oh Bang Akbar itu. Oh, kira sama Akbar. Iya, yang depannya. Oh, ada 2 Akbar ya? Oh. Oke deh. Deh, Akbar yang mana aja dah, terserah dah. Enggak. Itu kan peserta ya, Pak. Oh, bukan peserta. Oh. Monggo tadi mic-nya dari belakang tadi ada ya? Silakan Bang Akbar memperkenalkan diri, asal, terus kesibukan dan apa hal yang paling disyukuri saat ini. Silakan Bang Akbar. Berdiri. Saya begitu duduknya. Bisa bareng itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Akbar. Rumah di Cikaryo. Hobi? Main bola. Kelihatan sih posturnya. Kayak David Beckham. Kesibukan apa tadi? Hal yang disyukuri apa Akbar? Bantuin orang tua. Masya Oh, Allah. hal yang paling disyukuri membantu orang tua. Oh, Masya Allah. Apa yang dibantu dari orang tua? Salah ya? Apa yang kamu bantu dari orang tua? Benar nggak sih kalimatnya? Gimana? Bantuin rumah. Oh, beres-beres rumah. Oh, Masya Allah. Berarti berbakti banget ya? Masya Allah. Ternyata ini jawabannya nggak jauh-jauh dari orang tua ya? Iya ya. Oke Akbar. Yang mana Akbar? Hijau sama biru? Biru. Kalau nggak bisa jawab, boleh kasih belakangnya mainnya. Kedua. Silakan Bang Akbar. Yang mana nih pertanyaannya? Apakah kamu merasa lingkungan sosial atau media sosial memicu rasa insecure? Kamu bahagia? Bagaimana cara kamu mengatasinya? Nah, gimana tuh Akbar? Benar nggak sih? Kayak pernah merasa nggak sih lingkungan sosial atau media sosial nih? Aku punya media sosial nggak? Ada? Oh enggak ya, belum pernah ya. Oh, oke. Berarti Akbar ini salah satu yang luar biasa nih. Kita sini sudah terkontaminasi semua. Merasa nggak sih lingkungan sosial itu kayak memicu insecure Akbar? Pernah nggak? Hah? Atau pernah nggak ngelihat Akbar punya nggak teman yang lebih ranking 1 daripada Akbar? Pernah. Merasa kayak takut nggak sih? Kok dia bisa sih gitu? Berarti pernah ya merasakan begitu ya? Nah, untuk mengatasi hal seperti itu Akbar, apa yang Akbar rasakan? Nyesel. Kenapa? Butuh konsultasi juga sama Iya. Gimana cara mengatasi kesalnya itu ya Ustaz ya? Tapi Nyesel. Bukan kesel. Nyesel karena teman ada yang lebih ya. Tapi sampai sekarang masih nyesel sama temannya? Enggak. Nah, itu kenapa bisa enggak? Ada solusinya enggak? Udah lupain ya. Oh, berarti salah satu solusinya adalah melupakannya. Luar biasa. Ada lagi yang disampaikan Akbar? Udah. Kita tepuk tangan. Kita kasih tepuk tangan buat Akbar. Oke, satu lagi ya. Untung nggak pingsan tuh Akbar. Akbar jangan pingsan. Silakan selanjutnya. Akbar lagi. Oh, Ya. Ini salah ya Akbar ya. Ini algoritmanya salah. Via, mana Via? Via dari Via. dari tadi keluar Via ya. Sampai 77 kan yang Via yang mana nih? Yang gitu. Jadi dua-duanya boleh dah. Ya, Via aja dua-duanya. Mau barengan belinya? Silakan Via memperkenalkan diri, nama, asal, kesibukan dan apa yang paling disyukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Via.
Ciputat. Oh, Kesibukan- Ciputat. Iya, kesibukan saya kuliah, hal yang paling saya syukuri, semuanya saya syukuri. Masya Allah. Berarti tadi sama kayak siapa tadi? Sama yang disyukuri? Arjuna. Arjuna ya. Ah. Masya Allah. Kelompok-kelompok yang paling bersyukur nih Ustaz. Iya. Salah kita. Pulang di sini. aja kayak gitu. Iya. Lebih banyak bersyukur ya. Tapi apa hal yang paling kayak yang hari ini deh, yang hari ini disyukuri oleh Via? Punya kucing yang lucu. Kucingnya merek merek. Rasnya apa rasnya? Scottish Fold, Scottish Fold tuh yang gimana ya? yang kupingnya kecil, Iya. Oh, kupingnya kecil. Abu-abu ya? Abu-abu. hitam. Oh hitam. Oh, hitam. Iya. Yang mana? Scottish ya. Oke, berarti keberadaan kucing itu ya yang paling disyukuri ya. Iya, Itu kan nggak hilang dari nikmat Allah juga ya berarti ya. betul. Oke, Via berarti dapat yang terakhir nih ya. Silakan Kak, oper ke Kak Via. Nah, silakan Kak Via dibaca dan dijawab langsung nih. Apa sih pertanyaannya? Oke, pertanyaannya, apakah ada momen hidup Perempuan kamu di panitia semua mana yang rasa insecure menghalangi kamu untuk mencapai sesuatu dan bagaimana kamu menghadapinya? Ada nggak tuh momennya? Momen yang bikin insecure dan menghalangi pencapaian. Pasti ada sih. Salah satunya mungkin aku insecure sama Kucing. orang Oh, yang bukan. Sama orang ya? aku insecure sama orang yang sangat taat dengan agamanya dan pokoknya sekolah agama segala macam dan di support dengan keluarganya, sedangkan aku mau melakukan hal itu tapi keluarga nggak support. Oh, Masya Allah. Berarti memang terdorongnya itu justru untuk hal-hal yang baik ya, untuk Iya, tapi dan hal ibadah. keluarga tetap support Mhm. di hal kebaikan lainnya walaupun tidak tentang agama. Oh, itu yang bikin insecure ya? Betul, sampai sekarang. Bikin iri ya insecure-nya ya. Kok insecure-nya baik-baik ya? Nah, gimana cara menghadapinya? Bagaimana cara siapa Kak Via ya? Iya, Oh, Kak Via. cara aku Lupa lagi. menghadapinya dengan mungkin otodidak ya, kayak ikut komunitas ini sama cari temen yang bisa membimbing lebih di jalan yang baik juga, salah satunya gitu sih, cari circle yang bagus dan positif dan bisa ikut taat sama mereka gitu. Masya Allah. Berarti itu bisa jadi poin tambahan materi juga tuh Ustaz. Gimana ceritanya kalau ada yang menghalangi, tapi kita cari solusinya itu gimana sih Ustaz? Oke. Baik, ada yang ingin sampaikan lagi? Via? Cukup. Cukup. Terima kasih Via. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dong buat Via. Ya. Oke Ustaz, sudah 5 nih Ustaz. Katanya Ada remote-nya Remote-nya dikecilin coba. aja. oh, yang Kita kecil. Oh, dikecilkan. Oh iya. Nonton TV gitu. Makanya. Enggak keluar suara sendiri. Boleh. Udah enggak dipakai. Ya, lagi. sudah. Jangan dipegang ya. Teman-teman ya. Hadiah, Oh, ada hadiah. hadiah. Oh, ada hadiah teman-teman. Masih dipakai. Kok saya doang Enggak. senang kayaknya. Enggak. Dapat hadiahnya. Ada hadiahnya itu bacain atau di gimana? Tampitin? Wih, Masya Allah. saldo. Ada yang Untuk jawab ya? semuanya ya? Buat yang jawab tadi ya? Oh, yang jawab tadi ya. Masya Allah. Tolong, Untuk semuanya ya? Bang Khalid tuh, tolong Khalid. Semua yang jawab. Yang jawab tadi siapa aja? Kecuali Akbar ya, Akbar kayaknya nggak mau. Kasihan. Udah hampir debat. Udah hampir debat Akbar banget, kasih kasihan. Akbar, ya Allah. Pokoknya perlu saya anterin ya. Akbar sama Arjuna. Oh nih, Akbar sama Ah. Arjuna. Silakan Arjuna. Oke. Silakan, Akbar. Wah, Allah, memang. Masya Allah. Bantuin orang tua lah. Rezeki diatur oleh will of name. Aduh, pengajaran apa ini? Oke, semua sudah dibagikan hadiahnya ya. Kalau begitu kita akan langsung nih masuk nih Ustaz. Tadi kan dari kayak diskusi-diskusi dari teman-teman juga. Ternyata banyak ya Ustaz yang mohon izin mic-nya boleh dioper lagi tadi teman. Maaf. Ya, sambil dioper. Kan banyak ya Ustadz ya dari teman-teman tadi curhatannya, mungkin ada yang beberapa yang menghadapi insecure tapi sudah punya solusinya ataupun ada yang belum ada solusinya. Iya. Nah, sebenarnya kayak bagaimana sih Ustadz Islam menyikapi perasaan tidak puas dengan apa yang kita miliki, apalagi kita sebagai manusia. Bagaimana Ustadz? Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Mas Fahri.
yang sudah jauh-jauh dari Depok datang kemari untuk bisa bersama dengan kita. Dan terima kasih juga kepada teman-teman pengurus Muda-Mudi Madarif. Ini nampaknya yang terbanyak juga ya untuk bisa bersama di tempat ini. Ada berbagai macam mungkin yang datang sampai yang paling jauh ini ada dari Suriah. Ada Usama ya. Tapi sudah bisa bahasa Indonesia. Jadi paham ya? Paham insya Allah. Yang dari Bangladesh, mana dari Bangladesh? Nggak ada. Afghanistan ada. Afghanistan ya. Akbar dari mana? Pakistan. Timor Leste. Ya, jadi bintangnya Akbar nih. Baik, jadi teman-teman tadi saya juga di luar dugaan ya jawabannya, Masya Allah tuh. Jawabannya bagus-bagus, jawabannya juga menginspirasi ya. Ada yang apalagi tadi kalimatnya Arjuna. Memang kalau kalimat Arjuna itu lain. Apa yang disyukuri? Semuanya. Waduh, luar biasa ya, bersyukur semuanya. Termasuk bisa hadir ke sini, bersyukur dong. Bersyukur. Dapat amplop? Bersyukur juga. Kan begitu orang kalau yang bersyukur semua itu insya Allah lah ya. Nah, mungkin kalau yang di sebelah saya gimana? Bersyukur juga? Alhamdulillah. Iya, bersyukur, berarti amplop siapin tuh. Karena bersyukur. Lebih bersyukur lagi. Iya. Iya, jadi teman-teman, terima kasih yang sudah datang juga. Ini adalah kajian kita yang kita laksanakan setiap sebulan sekali. Dan teman-teman nanti ketika ada kesempatan dan waktu dipersilahkan untuk bisa hadir, kita akan membahas hal-hal yang memang banyak dijumpai oleh anak-anak muda. Ya, tapi dengan cara mungkin yang agak berbeda dari pengajian-pengajian mungkin yang lain. Sebab kalau pengajian yang lain mungkin biasanya di masjid. Nah, tapi kan ada beberapa yang mungkin masih jarang ke masjid, ya. Maka pengajiannya kita buat di rumah yang nyaman ini, ya. Terus biasanya snacknya cuman kalau di masjid cuman gorengan, ya, sama air putih. Ini insya Allah, ya, semua ada. Tinggal pesan boleh, mau bakso ada, mau sate ada, mau apa ada. Pesan lewat GoFood masing-masing. Ya. Enggak. Insya Allah nanti ada sajian dari tuan rumah dan para ibu-ibu yang Masya Allah mensupport kegiatan kita. Kita doakan tuan rumah sekaligus juga para ibu-ibu yang mensupport kegiatan ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Dan luar biasa ya. Mudah-mudahan kalau nggak muat tempatnya boleh yang lain di kolam renang boleh. Jadi kita santai ya, prinsipnya santai. Ya, kita serius tapi santai. Tadi tema kita tentang insecure. Merubah insecure menjadi bersyukur. Saya agak ragu nih. Sudah tahu artinya insecure apa belum? Takutnya nanti ada yang belum tahu artinya insecure. Jadi kalau Akbar sudah tahu semuanya. Bar, karena udah pegang amplop harus jadi korban. Coba Akbar insecure apa, Bar? Nah, kan kalau tahu saya kasih amplop lagi. Pilih tahu atau pilih nggak tahu? Nggak tahu, kan? Apa insecure kira-kira teman-teman? Ada yang tahu insecure? Kasih gope dah yang tahu insecure. Apa insecure? Ya, pojok. Nah, ya, emang ada pojok lagi? Apa insecure? Kurang percaya diri. Benar? Bisa jadi, Ustaz. Bisa jadi. Tergantung perspektif. Oh iya. Baik, kurang percaya diri. Oke, insecure itu kurang percaya diri. Bar, insecure itu kurang percaya diri. Percaya diri tahu nggak? Nggak. Bohong nih. Ya, kurang percaya diri. Gimana kurang percaya diri? Pokoknya orangnya nggak pede. Aduh, ngelihat sana takut, ngelihat sini kayaknya minder. Ya, ngelihat ada orang ranking 1 karena dia belajarnya begitu jadi minder. Akhirnya apa? Ya bikin dia kalau negatifnya down. Nah, sebab itu kan kalau bicara insecure kadang positif, kadang negatif. Kalau positif, begitu dia merasa minder, tidak percaya diri, dia genjot tuh. Supaya apa? Maksimal. Oh, saya nggak bisa begitu ya. Bismillah deh, saya usahakan terus. Akhirnya bisa, ada yang begitu. Ya, tapi ada yang ketika dia melihat sesuatu, akhirnya dia justru minder. Mau ketemu sama teman-temannya, malu. Sebab apa? Yang lain pada punya, saya nggak punya. Ya, mau gabung dengan yang lain, malu. Sebab apa? Ternyata dia kok kayaknya lebih sukses dibanding saya.
Akhirnya dia menyendiri terus, ya. Dan ini bahaya. Kalau di sini insya Allah sih pada nggak menyendiri, buktinya rame-rame. Ya kecuali kalau tiba-tiba ada yang masuk situ pojokan dia, itu baru. Pertanyaannya apa tadi? Bisa juga jadi lupa. Bagaimana sih Islam menyikapi rasa tidak puas? Nah, ada kadang-kadang orang itu yang ketika menjalani takdir dia tidak puas. Atau ketika menjalani apa yang dia miliki dia tidak puas. Bagaimana ya? Misal contoh yang paling banyak teman-teman, coba Ustaz tanya. Yang masih usia sekolah katakan. Yang masih sekolah siapa? Yang masih sekolah. Angkat tangan yang tinggi. Tuh, kan Akbar paling tinggi tuh. Udah dapat amplop malah ya. Saya sekolah. Yang masih sekolah angkat tangan yang masih sekolah. Yang Udah. masih sekolah. Banyak ya berarti. Ustaz tanya, yang udah kerja? Yang sudah kerja? Yang udah kerja? Banyak juga. Oh. Terus apa lagi? Yang sekolah itu. Udah. Kuliah termasuk nggak kuliah? Masuk belajar nih. Contoh ya. Contoh ketika dia sekolah, entah itu mungkin jenjangnya sebelum kuliah ataupun sesudah kuliah, dia jumpai ada sesuatu yang dari hasil ujian dia dapatkan. Kadang dia bisa nerima, kadang tidak bisa nerima. Ya. Kok nilai saya cuman B? Nah, gitu misalkan. Kok saya peringkat begini? Gitu. Kalau dia ngelihat lalu setelah itu sesuatu atau fakta itu menyadarkan dia, bagus itu. Oh, berarti kemarin itu saya yang kurang. Ikhtiar saya kurang. Saya kurang maksimal. Nah, gitu. Harusnya saya bukan habis isya tidur. Terus udah begitu bangun kesiangan. Enggak, tapi berusaha menambah waktu untuk mengulang kembali. Menambah waktu untuk membaca kembali. Contoh teman-teman yang sudah kerja. Kok saya udah kerja lama begini-begini aja ya? Ini perusahaan yang salah. Ingat, kuncinya ketika kita merasa ada sesuatu yang kita anggap itu kurang, maka kita harus mampu untuk melihat kekurangan kita, jangan salahkan yang lain. Itu penting. Ya, tapi dalam tanda kutip yang positif ya. Contoh ada orang itu yang ketika sudah masuk kerja, nggak naik-naik, jabatannya di situ aja, bahkan kadang-kadang selalu banyak masalah segala macam, terus tiba-tiba dia nyalahin perusahaannya. Ini salah nih perusahaan ini nih. Ya, kenapa? Saya udah 25 tahun di sini, masih di sini terus. Ya, 25 tahun masih di bawah terus. Kapan saya diangkat direktur? Ya nggak mungkin lah. Orang tidak akan mungkin mencapai posisi yang maksimal kalau orang itu tidak maksimal. Jadi kalau kita lihat, mau bersyukur atau tidak kita lihat, apa yang kita raih itulah ikhtiar kita. Tapi tidak perlu kita merasa tidak nyaman dengan itu. Sebab yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan cuma sekedar hasil. Bukan cuma sekedar hasil, tapi yang dihitung oleh Allah, yang dilihat oleh Allah adalah proses. Ada orang ranking 1, tapi nyontek kanan, nyontek kiri. Salah. Ada orang ranking 2. Jangan ranking 1 deh, ranking 2. Nyontek kanan, nyontek kiri. Sama yang ranking 1 memang hasil kerjanya sendiri. Kira-kira bagus mana? Iya, gitu ya. Bukan dilihat rankingnya tidak, tapi prosesnya. Yang satu menodai prosesnya, tapi yang satu dia mampu. Ada jamaah saya ngomong begini, Ustadz, saya lagi merasa sedih. Sebab apa? Sebab anak saya tidak bisa masuk satu instansi. Kenapa? Karena waktu dia daftar, kata yang nguji diminta bayaran. Kalau bayar, baru bisa masuk. Sogok. Saya nggak kasih. Ternyata yang lain yang nyogok diterima. Saya nggak diterima. Saya bilang, Pak, salah. Bersyukur kita salah. Jangan kita sedih dengan sesuatu yang kita tidak bisa dapatkan dengan cara maksiat. Lebih baik untuk tidak bisa dapat itu, tetapi kita dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Justru yang sedih itu kalau ternyata berhasil, tapi caranya maksiat. Itu yang sedih. Gitu. Nah, tapi Pak Ustadz, kita kan kalau anak muda ini kan seringnya nyari validasi ya. Ya. Nah, kita bisa jadi ke Kanuri ya, Kanuri. Oh, boleh. Kanuri.
Apalagi nih kan kita nih anak muda semua nggak sih? Apa saya dong anak muda? Ya. Anak muda itu kan suka nyari validasi kan. Kita kayak berhasil menyampaikan mencapai sesuatu tuh, tapi kayaknya belum berasa kalau belum ada pengakuan dari orang lain. Sebetulnya hal-hal seperti itu boleh atau ada batasannya atau seperti apa kan Huri? Ketika mencari validasi dalam hal pencapaian kita. Oke. Baik, makasih Fahri. Teman-teman semua, terima kasih atas kedatangannya. Saya lihat banyak yang baru. Bisa di follow Madarif Institute atau Muda di Madarif ya. Oh ya, Insya Allah follow kalau dulu. belum masuk ke grup nanti bisa sama panitia. Nanti biar kalau ada kajian-kajian lagi kita bisa bersama-sama lagi. Kita ini dialog ya sama-sama ya. Tentang validasi ya Mas Fahri ya. Biar. Seberapa besar sih kebutuhan kita tuh divalidasi atau enggak? Ada orang yang kalau nggak dapat validasi dia insecure, ya. Ada orang kalau misalnya dapat validasi dia jenis secure. Secure itu artinya merasa aman. Insecure tuh rasanya tuh nggak aman. Sebenarnya kita butuh validasi nggak sih? Namanya manusia, diapresiasi, divalidasi, yaitu merupakan satu kebutuhan. Makanya kalau misalnya kita jadi orang tua atau misalnya kita jadi kakak atau adik kepada saudara kita kan harus ngasih dia apresiasi ya. Apresiasi misalnya dia bagus, kita puji dia, kita apresiasi dia. Kalau dia nggak baik, kita koreksi dia. Atau kita doakan dia. Tapi ketika kita mengapresiasi itu kita ada ucapan Masya Allah, Tabarakallah. Sebenarnya kalau orang itu udah ikhlas Mas Fahri, itu nggak butuh validasi. Tapi kalau anak muda kebanyakan dia dari anak kecil kan harus banyak, wah pintar, anak mama udah bisa makan sendiri gitu kan. Wah pintar, anak mama bisa jalan sendiri. Nanti lama-kelamaan semakin kita tumbuh dewasa, semakin banyak yang kita hadapi, nggak cuman nilai sekolah, nggak cuman masuk ke kampus, walaupun itu nggak bisa dibilang cuman ya. Kita udah berhubungan sama masyarakat, kayak Mas Fahri sekarang terjun ke masyarakat, udah kerja. Itu kalau kita mintanya validasi mulu, misalnya kita nggak akan semangat kerja kalau nggak divalidasi bos. Ya kalau nggak dapet bos yang suka muji, terus kita mau lemes gitu kerjanya. Nggak bisa juga. Jadi bertambah kita usia, bertambah kita dewasa, seharusnya kebutuhan atas validasi itu berkurang. Karena keinginan kita itu berganti dengan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu surat Al-Ikhlas? Itu surat, kenapa disebut dengan Al-Ikhlas? Karena kalau misalnya kita sudah mempraktekkan surat itu, kita betul-betul bisa menjadi orang yang ikhlas. Hafal semua? Masya Allah, ini ada yang eski tadi. Waduh, ya luar biasa. Coba dibacakan bisa surat Al-Ikhlas. Ustaz, itu yang mic-nya biar. Ini ada banyak hafiz Quran di depan saya, yang cewek ada, yang cowok ada. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah ya. Pertama tuh Qul huwallahu ahad. Ya. Katakanlah bahwa Allah itu ahad, satu. Tunggal, satu. Terus Allahus samad. Nah ini inti supaya kita gak minta validasi. Kenapa? Karena kita tahu Allah itu tempat kita bersandar. Jadi selama, adik-adik semuanya ya, selama kita tahu Allah tuh ridho dengan apa yang kita lakukan. Mau orang puji, mau orang gak puji, jalan aja kita. Selama kita gak ngerasa itu merupakan maksiat dan itu mendatangkan keridhaan dan keberkahan Allah, jalan aja kita. Kayak datang ke pengajian ini. Apakah kita minta validasi? Nih yang jadi panitia misalnya di pengajian ini. Tadinya 5 orang loh. 5 orang yang daftar. Terus 8 orang. Terus. Akhirnya Masya Allah tabarakallah banyak. Apakah kita mengandalkan diri kita yang men-share atau apa? Itu kan cuma ikhtiar. Tapi Allah tempat kita bersandar. Kita coba share, kita coba mengetuk hati orang. Kita coba ini untuk dakwah. Mudah-mudahan ada orang yang dapat hidayah. Alhamdulillah berapapun yang datang kita terima. Ternyata Masya Allah tabarakallah ini full ini segini.
Allah tempat kita bergantung. Walaupun dia nggak full pun, itu yang terbaik dari Allah. Jadi semakin kita besar, tumbuh dewasa, kita tahu nih seberapa besar dewasa kita, itu dari kita tuh minta validasi seberapa banyak. Kalau kita itu jiwanya masih anak-anak, kayak anak-anak tuh kalau nggak dipuji nggak jalan. Ini kalau anak-anak umur di bawah 5 tahun ya emang harusnya dipuji terus karena dia raja. Tapi kalau misalnya kita udah jadi bos, siapa yang mau validasi kita? Kadang-kadang anak buah aja kalau disuruh aja males, masih salah-salah. Terus kalau kita minta validasi, kita nggak bisa menjadi orang yang bisa memimpin orang lain atau bisa memimpin diri kita sendiri. Karena kalau orang yang minta validasi itu dia itu akan mudah rapuh. Dia itu seperti batang yang mudah digoyang ke kanan dan ke kiri. Karena sekarang itu validasi itu kadang-kadang banyaknya itu membawa ke negatif. Kalau lo nggak nongkrong malam ke sono, lo nggak keren, ikut. Kalau lo dandannya nggak begini, lo nggak keren, ikut. Terus ditepokin sama temennya, lo keren, lo keren. Kan kalau misalnya datang ke pengajian belum tentu banyak yang validasi. Maka semakin kita dewasa, semakin kita sudah mempunyai jati diri, semakin kita tidak membutuhkan banyak validasi manusia, tetapi kita membutuhkan validasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Kanuri sama Ustaz Arifin, kayak pernah ada nggak sih kejadian Ustaz Arifin atau Kanuri merasa insecure gitu? Kayak ada nggak sih pengalaman masa lalunya atau perasaan masa lalunya yang bikin insecure ketika dibandingkan sama orang lain atau dibandingkan pencapaian orang lain gitu, Ustaz? Kayak dan kemudian bagaimana menghadapinya? Bisa dikasih sarannya nih ke teman-teman, Ustaz? Oke. Sebelum jawab. Oh iya. Kira sebelum maghrib. Teman-teman pada bawa handphone kan? Handphone bawa nggak? Ayo, coba dibuka IG-nya dulu. Silahkan buka Instagramnya. Instagramnya kita buka, dicek dah siapa yang pertama kali meng-add Arifin Nugroho. Bukan. Oh, bukan. Kalau itu mah udah banyak. Coba admin. Yang pertama Madarif dulu, Madarif Institute. Madarif Institute. Madarif Institute. Nanti dicek, kita akan cek yang jam ini duluan jadi pengikutnya, yang belum maka kita akan kasih GoPay. Tapi mungkin belum ketahuan ya. Tapi yang jelas like dulu deh. Udah Madarif Institute udah di-like? Udah di-follow? Sudah ya? Nah, coba cek dulu nih. Ustadz mau kasih hadiah dulu. Nah, Masya Allah. Hadiah lagi teman-teman. Ya, terus buka profilnya. Buka profilnya Madarif Institute. Ini ya. Di Madarif Institute yang pertama itu ada testimoni kajian Mudadi Madarif. Coba cek. Ya, yang dapat GoPay, hadiah GoPay dari Ustadz. Nanti saya titipin ke Oci ya, panitia ya. Nih, yang dapat caranya begini. Yang pertama kali komen di postingan itu. Maksudnya nih menjawab siapa yang komen? Kan kelihatan yang nanti yang komen pertama. Tapi harus sudah follow ya. Ya harus sudah follow pasti. Madarif sama Mudadi. Belum, bukan yang sekarang. Harus sudah follow Mudadi Madarif. Madarif dulu. Madarif dulu. Ya, Madarif. Madarif dulu ayo teman-teman. Kok belum keluar? Siapa? Keluarkan skill kecepatan jari kalian. Ayo Gen Z mana? 3 detik. Yang testimoni kajian itu ya, Ustaz? Iya. 5 detik, 3 detik. FRQNSF siapa? RN. Iya, FRQNSF. Udah follow belum? Ya, coba cek, kamu udah follow Madarif Institute belum? Sudah, oke. Nanti hubungi panitia ya. Di komen. Tapi udah lewat, udah. Kok dia bisa enggak ada, Ustaz? Fahri di saya. Oh iya. Udah. Jangan curang Anda. Sama tadi juga, tapi kalah 2 detik. Oke, sekarang Mudadi Madarif. Di situ ada tuh Mudadi Madarif tuh di situ. Ya, di testimoni kajian Mudadi Madarif. Buka Mudadi Madarif. Sekarang kasih kesempatan untuk follow dulu. Nanti tolong follow tercepat Mudadi Madarif, dicek ya, Khalid. Dicek ya yang follow Mudadi Madarif.
Leoni yang duluan. Ya, oke, Leoni, mana Leoni? Masya Iya, Allah. Leoni dapat. Dapat Ustaz. Dapat doa. Alhamdulillah, lebih kuat daripada uang ya ini ya. Oke. Nah, di situ ada tanya Ustadz. Tanya Ustadz. Tanya Ustadz. Ayo. Udah ada komenan saya, Ustaz. Oh iya itu. Nah, sama di komen juga kita akan ngasih GoPay tadi berarti udah 2 ya, FRIKKSNN. Nah, itu tadi sama Leoni. Iya. Sekarang yang di komentarnya Ustadz minta komentar ditanya Ustadz ini dengan komentar yang terbaik. Oke. Nah, kita lihat siapa komentarnya yang paling baik. Nah, bukan cepet-cepetan sekarang yang komentar paling Dipilih baik. sama Ustadz ya? Saya yang pilih. Saya Nanti pilih. di akhir. Makanya nanti di akhir nih, saya pilih ini sambil aja. Pokoknya ditunggu sampai maghrib ini, komen di situ. Kalau yang terakhir ini karena bukan cuma cepat, tapi syaratnya dia harus sudah follow Mudadi, maka dia akan mendapatkan 50.000 GoPay. Masya Allah. Komentar terbaik. Komentar terbaik. Kalau yang tadi ya 25.000 GoPay. Oke, udah. Ya nggak apa-apa, udah kasih kesempatan dah. Ya, halo. Pada ngeliat handphone semua. Langsung Dia fokusnya lagi ke apa, Ustaz? mau nulis. Iya. Oke ya. Ya, komen terbaik. Komen terbaik. Oh, sama pakai bahasa Arab nih. Boleh Boleh pakai bahasa Arab. Baik. Oke, tadi itu Ustaz, pengalaman Ustaz kan hidup sudah udah lama belum? 100 tahun. Ya. Enak ngomongnya. Sudah pengalaman sudah panjang gitu Iya, daripada kami. Pengalaman insecure mulai dari awal merintis karir, kemudian sampai bersaing dan lain sebagainya. Bahkan Ustaz kan pernah juga di industri TV ya Ustaz. Iya. Nah itu kan pasti kan ada rasa-rasa, loh kok seperti ini gitu. Itu gimana Ustaz? Pernah nggak merasakan insecure itu Ustaz? Secara pribadi ya, tidak ada insecure yang terlalu membuat saya memang betul-betul negatif lah artinya. Ada beberapa yang membuat saya tidak nyaman, ada membuat saya tidak merasa tidak aman, tapi beberapa saya termasuk orang yang mencoba untuk banyak datang dan bertanya kepada orang yang saya anggap lebih paham. Jadi kalau lagi ada masalah, kalau lagi ada problem, kalau lagi ada apa, itu biasanya yang mampu untuk bisa memberikan kekuatan ke saya itu apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru, ya. Atau orang yang saya tahu dia bisa membimbing karena kesolehannya, karena kedalaman ilmu agamanya. Jadi momen-momen seperti itu ya ketika terjadi ya yang ada akhirnya, contoh misalkan kalau tadi Mas Fahri karena terlalu ini ya, mungkin kalau ngingetnya satu-satu agak sedikit repot. Dulu pernah saya di industri TV. Saya di TV dari 2010. Sampai sekarang masih di TV. Tadi pagi ada di TV. Di Trans 7. Iya kan? Ada kan? Oh, karena ini fans saya. Ngefans saya. Nonton terus ya. Ada kalanya, mungkin Mas Fahri juga tahu kan, kita itu kalau di industri TV itu naik turun. Ya begitu bahasa TV itu kalau di industri TV ada namanya share. Itu kalau lagi share turun, wah itu semuanya udah kalang kabut, seolah dunia kiamat apa segala macam. Tetapi ketika momen seperti itu, karena urusannya share ya, kalau share-nya nggak baik, acaranya akan ditutup, ya akan diganti dengan yang lain apa segala macam. Ya saya pribadi hanya mengatakan kita di sini ini bukan karena kita mau. Karena program saya program agama gitu ya. Saya di sini bukan karena saya mau, tapi saya di sini karena memang Allah takdirkan ada. Yang menjadi pikiran saya akhirnya adalah saya ini bisa memberi manfaat atau tidak sampai di titik ini. Jadi asasnya hanya kebermanfaatan saja. Kalau memang bermanfaat, alhamdulillah tidak ada yang buruk dari hal yang bermanfaat. Walau mungkin kala itu saya masih kurang, walau mungkin kala itu orang mengatakan saya masih belum maksimal, walau mungkin nggak apa-apa. Kita beri apresiasi diri kita. Tadi kalau Kak Nuri udah menyampaikan bahwa sandarannya Allah, tinggal dilihat kira-kira sampai di titik ini ada tidak kebermanfaatan yang bisa saya beri. Karena Nabi SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Yang manusia yang paling baik itu yang paling banyak memberi manfaat. Kadang-kadang kita ini merasa insecure dengan orang lain atau mungkin merasa kita seolah iri dengan orang lain sehingga membuat kita insecure, padahal orang yang kita iri itu atau orang yang kita lihat itu, orang yang kita takut itu sebenarnya nilai kebermanfaatannya tidak terlalu banyak juga dibanding dengan kita. Gitu. Tapi kadang-kadang kan kita begitu kan,
bukan masalah kebermanfaatannya. Tapi masalahnya mungkin hanya sekedar dia punya atau tidak. Mungkin masalahnya dia dapat atau tidak. Mungkin masalahnya kira-kira nanti saya masih bisa ini atau tidak. Begitu loh. Pikirannya masih dunia. Ayo kita naik level sedikit. Teman-teman tuh kan Masya Allah ya, anak-anak muda tuh pasti akan banyak sekali masa, momen, kesempatan untuk bisa berbuat baik. Yang saya pribadi ketika mendengar apa yang disampaikan oleh guru-guru saya, yang diminta adalah melihat asas kebermanfaatan. Saya di sini sampai dengan titik ini ada manfaatnya tidak? Kalau ada manfaatnya, selesai. Karena sudah menjadi manusia terbaik. Khairun nas. Tapi kalau ternyata dengan apa yang saya sampai di sini, lalu validasi orang begitu banyak yang memuji, wah Anda begini, tapi nggak ada nilai kebermanfaatannya, mau apa? Atau mungkin yang manfaat hanya saya sendiri. Ya, kira-kira ada orang punya mobil 1 miliar, tapi cuma dinikmati dia sendiri. Dah selesai semuanya. Dengan orang yang punya mobil 3 miliar, tapi bisa memberikan manfaat buat yang lain. Kira-kira pilih mana? Yang kedua. Bermanfaat. Bukan 3 miliar. Ya, bukan yang 3 miliar. Bermanfaat. Sekali lagi itu asasnya manfaat. Dan kalau kita itu asasnya manfaat, kan kita itu kadang-kadang membuat kita insecure kan ngeliat orang lain kan? Dia sudah bisa begini, dia sudah bisa begini. Kalau kita itu asasnya adalah kebermanfaatan, ngelihat orang lain tuh nggak membuat kita insecure, malah membuat kita itu senang. Sebab apa? Kita ngelihat misalkan orang lain, oh di sana nih, ya contoh saya nggak hafal 30 juz, Ustadz Izzuddin hafal 30 juz, suara saya di bawah rata-rata, ya Ustadz Izzuddin di atas rata-rata, misalkan contoh. Kalau saya ngelihatnya hanya sekedar iri dan akhirnya saya nggak berani, selesai. Tapi kalau saya ngelihatnya, ya Allah, beliau lebih banyak manfaat. Contoh misalkan, akhirnya apa? Bahagia dengan apa yang dicapai oleh orang lain itu bahagia. Nggak ada kita, kenapa saya belum begini ya? Enggak. Dia sudah banyak memberikan manfaat, luar biasa. Dia juga begitu sudah banyak memberi manfaat. Saya pun berusaha untuk nyusul. Teman-teman di sini, contoh misalkan. Kan mungkin banyak orang yang ngelihat, apaan tuh cuman begitu. Enggak juga. Buktinya kita mungkin satu dengan yang lain banyak memberikan manfaat yang mungkin berbeda-beda dengan yang lain. Datang ke sini menyemangati yang lain. Ya. Terus apa lagi mungkin? Ya. Ada ya mungkin saat ini ada sesuatu yang tidak kita dapat. Dari dunia. Tapi kalau sesuatu yang tidak kita dapat itu hanya sekedar untuk pribadi kita dan kita dipindahkan oleh Allah untuk datang ke satu yang lain dan ternyata itu memberikan manfaat kepada yang lain walaupun kita mungkin tidak mendapatkan dunianya, nggak ada masalah. Contoh kalau kita tadi lihat Leoni, mana Leoni? Mau ke luar negeri. Iya kan? Arjuna mau kemana? Mau kemana? Apanya? Ya. Tadi nggak ngomong ya. Akbar siap-siap. Leoni tadi kan merasa insecure karena mau ke top 10 gitu ya. Tapi ternyata banyak sekali saingannya sehingga merasa tidak aman. Kira-kira bisa atau enggak? Jangan lihat itunya. Sampai di titik ini kira-kira sudah banyak memberikan manfaat atau tidak. Percuma kalau apa yang kita harapkan itu kita capai tapi kita tidak memberikan manfaat. Apa artinya? Karena banyak orang yang juga seperti itu. Jadi memupuk dasarnya di situ. Begitu saingan kita banyak nih, sana ada. Oh, luar biasa. Sebab apa? Saingan ini nanti mereka yang akan terus berusaha dan usaha mereka itu kan pasti akan menghasilkan kebaikan. Ya, mungkin tidak semuanya lulus, tidak semuanya bisa. Tapi mereka yang sudah sampai di titik itu mungkin nanti dia akan mengajarkan kepada yang lain. Saya sampaikan begini, kadang-kadang kegagalan kita itu mungkin adalah amal ibadah yang paling tinggi. Ada orang buka usaha. Ya, modal usahanya 1 miliar. Tiba-tiba bangkrut. Ya. Akhirnya apa? Nggak dapat apa-apa. Kadang-kadang nih orang langsung merasa insecure kan? Takut nih mau mulai lagi, apa segala macam, nggak berani ini segala macam. Dia nggak paham bahwa kegagalannya itu menjadi pelajaran ribuan orang sesudahnya dan menyelamatkan ribuan orang sesudahnya sehingga tidak merasakan kegagalan yang seperti itu. Kan luar biasa kan? Sehingga akhirnya apa? Dengan apa yang disebut oleh manusia kegagalan, kita merasa itu adalah sebuah kesuksesan. Sebab apa? Kita menginspirasi orang. Walaupun kita yang modal. Ya enak banget dia keinspirasi. Tapi kan sini yang hilang. Nggak apa-apa. Kalau dunia yang hilang itu aman. Yang penting jangan akhirat yang hilang. Begitu. Yes. Memang udah dibabat habis nih materi sama Ustaz. Oke, memang bersyukur itu jadi satu hal yang penting itu ya Ustaz. Yeah.
Oke. Nah kalau dari Kak Nuri ada kisah khusus nggak nih Kak Nuri? Kisah kasih untuk kita. Kisah kasih sama Ustadz dong. Setiap orang tuh pasti ada titik insecure-nya, apalagi kan setiap orang tuh kan pasti punya proses dalam hidupnya. Gak mungkin ada anak kecil tumbuh tiba-tiba dia langsung secure aja tanpa insecure, ya. Gak tahu kalau Rasulullah SAW mungkin beliau berbeda gitu ya. Tapi kalau manusia biasa seperti kita ini, pastilah dia membutuhkan rasa insecure itu. Jadi kalau saya mencoba mendengar gitu dari masukan-masukan psikologi atau apa, insecure itu sebenarnya suatu rasa yang memang Allah anugerahkan, itu memang ada di dalam hati kita. Tapi itu rasa itu diberikan untuk agar kita tuh ada loncatan untuk bertumbuh gitu. Belajar tadi kata Ustadz Arifin Nugroho. Jadi harus ada rasa insecure karena kita mau fastabiqul khairat. Misalnya kita ngelihat ya, kalau saya nih misalnya ya, ngelihat orang dulu misalnya masih muda ngelihat orang udah berangkat haji waktu belum dipanggil haji sama Allah, kan rasanya insecure. Ada rasa insecure tapi di jalan kebaikan, ya Allah dia udah haji, saya belum. Padahal haji itu kan rukun Islam kelima. Gimana cara saya bisa haji? Ngomong ke suami, gimana usahanya? Gini aja deh Kak, kita gak usah beli sesuatu yang mahal-mahal dulu, yang kayaknya heboh-heboh dulu. Yang penting kita haji dulu. Itu ada jalan penyelesaian seperti itu karena kita ada rasa insecure. Kalau kita gak ada rasa insecure untuk kegagalan kita gak lulus tes, nggak mungkin kita belajar. Tapi insecure itu dipakai di jalan kebaikan. Dulu saya juga ada rasa kayak gitu. Aduh ya Allah, mau ujian akhir nasional nih, ya masih SMA, ya Allah lulus apa enggak. Cuman kalau misalnya cuma deg-degan aja lulus apa enggak, terus tidur, terus main sama teman, warawiri, tapi nggak dipakai untuk pacuan fastabiqul khairat, ya nggak selesai itu masalah. Karena kita tahu, kita dalam manusia ini kalau kita ada rasa insecure itu, yang bisa kita lakukan cuma dua deh. Ikhtiar sama doa. Apa yang membuat insecure kita itu hilang? Yang pertama kita ikhtiar maksimal. Saya takut misalnya saya bisa nggak berangkat haji. Jangan-jangan saya meninggal duluan sebelum berangkat haji misalnya. Ada rasa begitu. Apa yang membuat saya itu bisa tenang? Yang penting ya Allah saya berusaha nabung. Saya berusaha hemat, saya berusaha berdoa, saya berusaha berbuat baik, saya berusaha beribadah, saya berusaha berdoa, bangun tahajud malam, minta ya Allah gimana rezeki saya supaya bisa berangkat haji. Misalnya ada yang ngelihat mungkin temannya ada yang udah nikah, kita belum nikah. Ada rasa insecure, ya Allah saya dapat jodoh apa enggak. Terus gimana yang harus kita lakukan? Memperbaiki diri. Ikhtiar ke tempat-tempat yang baik, ikhtiar memperbaiki diri, ikhtiar berdoa kepada Allah, ikhtiar berusaha yang laki-laki supaya bisa menjadi imam yang baik, yang perempuan supaya bisa menjadi istri yang baik, supaya dilihat orang baik. Terus kita berdoa kepada Allah, kita tunggu takdir Allah kayak gimana. Habis itu tenang kita. Berubah insecure-nya menjadi secure. Jadi pernah nggak insecure? Sampai sekarang pun tuh terus ada insecure. Misalnya nih saya mau ngisi pengajian kayak gini. Atau misalnya kemarin tiba-tiba yang daftar 5. Ya Allah gimana yang daftar 5? Pasti kan ada rasa apa yang harus kami lakukan supaya syiar ini meluas. Usahanya apa? Disebarkan, habis itu doa sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah ijabah. Habis itu jadi secure. Kalau udah 1 hari, H-1, H-2, itu kalau udah kita usaha, kita sebar semuanya, terus kita doa sama Allah, selesai kita. Secure, terserah ya Allah bagaimana maunya Allah. Jadi itu caranya, kita tuh selalu ada insecure. Sampai sekarang kan udah ada nggak insecure? Ya hampir setiap hari mungkin ada insecure. Tapi kalau kita tuh udah dewasa, kita udah tahu ini adalah pacuan untuk fastabiqul khairat. Ini pacuan supaya kita bertanggung jawab, melakukan yang terbaik. Saya mau ngisi kajian kayak gini juga tentang insecure, kebersyukuran. Ya kan saya ada insecure-nya juga. Duh, saya udah baca apa ya?
Nanti saya harus nyampein apa ya? Dengan itu saya mendengar, dengan itu saya membaca, dengan itu saya berdoa. Alhamdulillah habis itu pasrahkan kepada Allah Azza wa Jalla gitu. Nah, Kak Nuri, kalau misalnya menghadapi, karena tadi ya, Kak Nuri kami juga bilang bahwasannya sampai sekarang pasti setiap orang menghadapi insecure. Ada nggak sih Kak kayak doa atau hamalan khusus atau ya zikir gitu yang nenangin hati gitu kan Nuri? Ketika kita menghadapi, ya Allah ini ujian nih, ya udahlah ikhlas gitu. Walaupun belum belajar semalam gitu. Gimana tuh kan? Gak bisa ya kalau belum belajar semalam tuh. Nggak bisa. Belum ikhtiar, belum doa. Pasti kamu insecure. Kalau misalnya kamu datang ke meja ujian, kamu belum belajar dan kamu datang ke meja ujian dan kamu belajar, pasti beda ya kan. Kalau kamu belum belajar pasti sampai titik terakhir insecure. Makanya ada orang nyontek di tengah-tengah karena dia insecure terus. Mungkin Ustaz Arifin nanti bisa nambahin. Kalau Rasulullah SAW itu mengajarkan, di sini kan udah banyak yang belajar agama juga. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ham. Ham itu apa sih? Rasa cemas. Kalau insecure itu kan cemas. Wal hazan, dan rasa sedih. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Al-ajiz itu apa? Kelemahan. Wal kasal itu apa? Kemalasan. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dan aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari hutang. Dan apa? Dan kerasnya manusia. Jadi itu kalau kita baca, kalau saya tuh kalau lagi insecure, biasanya saya baca itu Mas Fahri. Bisa di searching nanti ya. Nah, dicatat ya teman-teman ya. Istilahnya apa? Doa apa kan itu? Ada apa ya? Doa penghilang rasa cemas. Teman-teman. Rasa cemas dan rasa sedih biasanya Saya itu sedih yang ya. dicari. Langsung tanya chat GPT ya. Minal zubika minal hammi wal hazan awalnya itu. Oke. Mungkin ditambahin. Boleh. Sengaja agak disisain buat Ustadz karena Ustadz banyak doa ya. Doa. Oke. Jadi saya pernah ini pengalaman aja ya. Ketika lupa 2014 atau 2015 ya. Perjalanan ke Palestina. Dan itu harus melewati bordernya penjajah Israel. Yang kalau di sana itu namanya diperiksa itu menodongkan senjata. Cuman tanya paspor, tapi sambil paspor mana? Waduh, itu kan di sini nih, paspor mana? Nah, coba gimana rasanya? Ya, itu ngeri banget ya. Nah, biasanya saya membekali diri dengan doa, yang akhirnya itu membuat saya itu nothing tulus saja lah. Pokoknya masuk aja. Ente mau buat apapun, yang penting saya kesini niatnya ibadah. Apa doanya? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah jadikan ya Allah tidak ada kemudahan kecuali dari kemudahan-Mu. Dan Engkaulah yang menjadikan segala kesulitan itu menjadi mudah. Enggak apa-apa kalau mau pakai bahasa Indonesia juga begitu. Ya Allah tidak ada kemudahan kecuali kemudahan dari-Mu dan tidak ada yang bisa merubah kemudahan kecuali Engkau yang bisa merubah ya kesulitan menjadi mudah. Nah itu kan kita mintanya kan seperti itu. Saya boleh ngundang bintang tamu dulu di sini. Boleh, monggo. Usama. Monggo. Usama. Langsung dari Suriah ya. Jordan. Ini ya. anak guru kami. Ini anak guru saya. Ya. Boleh dikasih mic-nya. Nah, kan pasti kan kita tinggal di negeri. Saya pernah tinggal di negeri orang. Saya pernah tinggal di negeri orang, pasti namanya tinggal di negeri orang itu ada rasa insecure-nya itu lebih banyak. Merasa tidak aman karena tidak paham budayanya, merasa tidak aman karena tidak apa? Tidak paham makanannya, ya. Atau mungkin nanti teman-teman boleh yang tanya nih, supaya kita belajar. Karena saya melihat luar biasa, beliau ketemu saya juga tetap semangat, tidak pernah ada masalah, dan tadi datang dengan kendaraan umum pun tidak ada rasa takut gitu ya. Nah kita mau tanya nih, Usama. Mau pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Coba kita cek ya. Bahasa Indonesianya kira-kira gimana gitu ya. Usama, kira-kira apa yang paling Usama takutkan hidup di Indonesia? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya beliau itu, apa yang hal
paling besar ya yang saya khawatirkan tinggal di Indonesia itu, ya sebenarnya banyak. Salah satunya saya tidak paham dengan budaya dan adat negara Indonesia ya, yang sebagai mana kalian tahu kalau saya itu orang Syria. Ya, jadi bisa dibilang budayanya itu jauh sekali sama budaya orang-orang Indonesia. Jadi ya mau nggak mau harus kita komunikasi dengan orang Indonesia, mau nggak mau kita harus bermuamalah dengan orang Indonesia. Hal yang besar yang saya takutkan itu saya ngelakuin hal yang menurut saya baik, menurut saya bagus, menurut saya benar itu, tapi menurut orang lain tidak sebagaimana orang-orang Indonesia. Ya bisa dibilang atau rakyat Indonesia itu rakyat tersopan. Ya, saya lihat itu, saya sudah ke bermacam-macam negara. Itu ya saya tidak melihat apa ya, rakyat sesopan orang Indonesia. Masya Allah. Ini sopan begini, sopan? Ya, Masya Allah. Dia tetap dinamakan sopan. Oh iya, tetap dinamakan sopan ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi ringkas jawabannya itu, hal yang paling saya khawatir di sini itu saya melakukan hal yang beda dengan orang Indonesia. Iya. Biasanya ada nggak yang masih diingat? Ada sesuatu yang ternyata beda banget nih dengan orang Indonesia yang mungkin Usama rasa ini udah bener kok, ternyata di sana salah ya. Akhirnya agak sedikit bikin trauma, ada nggak? Banyak sih. Oh banyak ya, oke. Contoh 1-2 aja. 1-2 contoh, misalnya masalah sapa atau masalah misalnya salam nih, terus saya lewatin orang lebih tua atau orang ini enggak Pak Bu. Iya, langsung lewat aja nyelonong gitu ya. Kalau enggak misalnya mau nanya ke tempat atau nanya misalnya di mana tempat tersebut atau apa, langsung nanya gitu. Saya pernah ditegur. Dan waktu itu juga cara negurnya enggak santai saja. Agak ngegas ya. Agak ngegas. Makanya saya sejak itu kayak latih diri untuk belajar budaya gimana, budaya orang Indonesia, budaya negara yang saya tinggalkan dan saya tinggali. Ya, yang saya tinggali. Saya tinggali dan saya anggap sebagai negara dua saya. Oh naga, Masya Allah. Tepuk tangan dulu Khalil. Ya. Udah negara kedua aja ya. Jadi pernah karena singgungan budaya. Tuh bayangkan, saya karena pernah merasa ya, saya dengan Kanuri kan pernah dulu ketika ke Jordan gitu, budaya dengan irisan ketika tinggal di negeri orang tuh insecure-nya luar biasa tinggi. Ya, ada ngerasa tuh gimana ya, ini gimana ya. Nanti jangan bayangkan cuman gigi kerasa agak sakit itu udah langsung pikirannya macam-macam di sini. Ntar ngomong sama dokternya bagaimana ya. Saya cuman ngomong minta obat ternyata dicabut ya. Begitu kan. Udah takut duluan tuh begitu. Ngomongnya salah nggak ya? Enggak salah. Kok disuruh buka mulut kan? Aduh, suntik dah nih. Gitu. Kalau di sini kan enak kita. Kalau ada apa-apa tinggal ngomong aja, jangan suntik ya dok. Begitu kan. Ternyata nanti begitu di sana lain ceritanya. Nah, itulah dia. Tapi alhamdulillah tadi kan budaya. Tapi Masya Allah luar biasa. Berani datang ke sini. Duduk juga langsung di depan. Gimana caranya mengatasi? Gimana caranya mengatasi insecure itu? Mengatasi insecure. Jadi menurut saya itu gimana cara mengatasi insecure itu ya, soalnya saya sendiri sering ya insecure dengan misalnya orang yang lebih sukses daripada saya, orang yang hafalannya lebih mungkin 30 juz daripada saya, walaupun saya berusaha untuk memungkinkan hafalan saya. Jadi Usama udah hafal berapa juz? Saya alhamdulillah sudah khatam. Khatam 30 juz ya, Masya Allah. Tapi ya belum lancar semua ya. Iya. Jadi, sama dengan ini Mas Fahri juga khatam. Ya alhamdulillah. Jadi cara mengatasi insecure menurut saya itu bermujahadah diri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil, "Qum fa'anzir." Jadi langkah pertama untuk menuju kesuksesan itu apa? Qum, berdiri. Jadi kita dengan langkah pertama memulai dengan sebagaimana beliau tadi sampaikan bahwa harus kita jangan dilihat hasilnya tapi lihat prosesnya. Ya, jadi mengatasi insecure itu menurut saya menurut saya itu mengatasi insecure dengan cara memulai atau bermujahadah diri untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih bermanfaat di masyarakat. Khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat. Yang paling bermanfaat di antara manusia. Maaf kalau bahasa saya. Bagus, sangat bagus sekali ya. Lebih bagus dari Maskot kasihan aku. Akbar besok jangan nggak datang lagi ya. Iya. Dapat tamu datang lagi. Santai aja. Dihafal. Dah, coba ada yang mau tanya?
Ada yang mau tanya ke Usama kira-kira Ada apa yang yang mau mau tanya ditanyakan? jawab. Karena ini kan perjalanan Jauh. ya gitu kan dari Syria loh, bayangkan bukan dekat ya kan. Yang kita melihat mungkin sekarang ini Syria kan sebuah negeri yang sedang ada konflik dan lain sebagainya. Beliau meninggalkan tempatnya datang ke sini gitu kan untuk bisa memberikan kebaikan. Ada yang mau tanya? Ke Usama ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya, silakan. Tuh, Aisyah. Akbar, tanya Bar. Iya, iya. Abi, mana Abi? Bi, tanya apa Bi? Ada yang mau tanya? Nggak ada? Moderator, ada yang mau tanya? Baik, kalau langsung aja ya. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan buat Usama. Saya berikan ke moderator. Akbar, silakan. Kasihan Ustaz. Iya, enggak. Akbar mah kuat mentalnya nih mah. Masya Allah. Udah biasa. Alhamdulillah teman-teman, ada yang ini kita tadi sudah menghabiskan sih pertanyaan-pertanyaan buat Ustadz Arifin dan Kak Nuri. Tadi mungkin ada yang curhat-curhat juga ya. Tuh, dari teman-teman ada nggak isi yang masih ingin disampaikan atau ingin konsultasi masalah pribadinya gitu ke Ustadz Arifin atau ke Kak Nuri? Atau mungkin masih ada yang merasakan kayak, aduh, ada yang besok libur ya? Oh, iya. Ada yang pekan ini lagi mau menghadapi ujian gitu? Atau ingin menghadapi tes-tes apa gitu? Atau ada yang ingin melamar anak orang gitu? Nah, siapa kan? Nah, aku masih. Padahal dia. Saya Ustaz. Oh, enggak. Oh, bukan. Iya. Ada teman-teman semuanya? Ada yang ingin menyampaikan? Ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin tadi dari kisah tadi Ustaz, salah satu kisah teman kita ya. Ada ketika kita insecure itu dari lingkungan terdekat. Nah, yang membuat kita insecure itu lingkungan terdekat. Ya. Nah, itu gimana Ustaz? Kita kan kalau kita lari kan tidak bisa ya. Itu bagaimana konsepnya Ustaz? Iya, jadi ada orang itu yang merasa insecure itu dari ring pertama ya. Dia nggak enak sepupunya, dia nggak enak lihat paman bibinya, dia nggak enak ngelihat kerabatnya gitu ya, dia begini ya tadi biasanya insecure itu timbul dari membandingkan ya. Maka jangan pernah siksa diri kita dengan membandingkan kita dengan orang lain. Ya kalau umpama mau dicari bedanya, nggak ada manusia itu yang nggak ada beda. Pasti semua akan beda. Ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan sesuatu, terus kita melihat yang lain, kok kayaknya dia lebih bagus, kok kayaknya balik ke tadi prinsipnya. Jangan membandingkan, lalu melihat kira-kira sisi kebermanfaatannya bagaimana. Gitu. Ya, kita ini sebagai kita dalam posisi ini sudah ada manfaat apa? Ya, kalau memang dirasa kurang, jadikan itu motivasi. Wah, di sana ternyata dia sudah bisa begini, saya belum. Nggak apa-apa. Boleh insecure bukan tidak boleh kan, tetapi harus dalam koridor yang positif. Jadikan itu sebagai motivasi. Oh, begini ya, bismillah. Bukan karena apa-apa, karena ketika bisa jadi itu, manfaatnya banyak yang akan diberikan kepada orang lain. Akhirnya mencoba untuk itu. Dan ketika berhadapan dengan orang, celaan orang, omongan orang, tekanan orang, santai aja. Kenapa? Karena dia tidak dalam posisi membandingkan, tapi dalam posisi untuk bisa mendapatkan kemampuan memberikan manfaat lebih banyak. Kenapa kamu, apa biasanya? Kok belum jadi PNS? Iya, kenapa kamu ini sampai sekarang nggak jadi PNS? Padahal baru buka kemarin. Iya, padahal baru lulus juga, atau kemarin baru buka gitu. Kan contoh misalkan ada begitu ya. Atau kenapa kamu itu tidak kerja di top 5 gitu? Ya, namanya top 5 ya. Universitas top 5? Enggak, yang kalau kantor. Oh, 5G. Iya, gitulah gitulah pokoknya ya. Kenapa kamu nih yang di sono tuh udah kerja di perusahaan internasional. Bayangin aja, dia kerjanya aja di Kutub Utara. Iya, contoh gitu kan, kita kan rata-rata begitu kan. Hinaan itu datang karena membandingkan aja kan. Bukan hinaan itu datang atau tekanan itu datang untuk mengingatkan kamu itu kok kurang bermanfaat atau kamu itu. Nah, itu gitu. Kita ngelihat aja. Kalau itu membandingkan ya langsung di otak kita, memang manusia nggak ada yang beda.
Salah. Memang manusia nggak ada yang sama. Gitu loh. Kalau manusia semuanya sama, terus semuanya keterima PNS, 200 juta PNS gitu loh. Rakyat Indonesia gitu. Ya wajar kalau saya nggak keterima. Kenapa? Saya mempersilahkan yang lain. Gitu loh. Capek nggak jawaban itu. Ya kenapa? Buat Kenapa? enjoy ya, buat enjoy. Kenapa udah begini usianya nggak nikah-nikah? Nggak apa-apa, sebab saya masih memosisikan diri untuk menikmati undangan. Ntar kalau udah puas baru saya undang yang lain, gitu loh, contoh, ya kan? Udah hadapi dengan slow. Tekanan-tekanan itu jangan dibikin stres, ya. Yang penting, ya itulah, nggak ada manusia itu yang sama, pasti beda satu dengan yang lain. Tinggal kita serap aja nih di otak, kira-kira ini yang bisa kita jadikan sebagai motivasi kebermanfaatan apa. Ya kalau misalkan tadi tekanannya, kenapa kamu belum PNS? Oh iya juga ya, saya kalau PNS itu pasti akan banyak memberikan manfaat. Ya, manfaatkan itu. Ya, maksimalkan. Cuman kalau kita rasa enggak, ya udah biasa aja. Nggak apa-apa dia PNS. Saya sih bukan PNS, saya P3K. ya, bukan PNS ya. Apa tuh namanya? Swasta tuh apa namanya? Wira swasta. Wira swasta misalkan gitu ya. Saya nggak di sono, saya di sini. Nggak apa-apa. Ya, biasanya juga untuk banding-bandingkan apa segala macam itu hanya di awal. Contoh misalkan nih teman-teman yang masih kuliah nih ya, yang baru masuk kuliah. Duh, saya nggak bisa kuliah di sana nih. Saya padahal maunya kuliahnya di sana. Tapi tiba-tiba dapatnya kuliahnya di tempat yang lain. Itu hanya awal saja. Kalau sudah takdirnya di sana, jangan bikin tempat kita itu menjadi sarana putus asa. Udah tempatnya di sini, takdirnya di sini, jadilah yang terbaik di situ. Karena bisa jadi ketika kita menginginkan di tempat yang lain itu, kita di sana belum tentu kita bisa menjadi yang terbaik dan belum tentu kita menjadi orang yang banyak memberi manfaat. Begitu juga teman-teman mungkin kerja, udah ngelamar kerja di sono nggak keterima, di sini nggak keterima, keterimanya di sini misalnya. Jangan lihat ya Allah enak banget tuh. Nggak ada orang enak itu hidup tuh nggak ada. Pasti akan ada tekanan, ada kesulitan, akan ada apa macam-macam. Ya udah, saya sekarang di sini, oke, saya terima. Bagaimana saya menjadi yang terbaik di sini? Sudah begitu saja. Bagaimana saya banyak memberikan manfaat di sini? Udah begitu saja. Pengen ke UK, oke. Tiba-tiba bukan ke UK, tapi ke KU. Kuningan. Contoh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Emang kesuksesan harus di sana kan nggak juga ya, kalau bisa berarti itu yang terbaik buat kita. Cuman kalau nggak ya nggak apa-apa, bisanya di sini oke, saya jalankan, saya harus menjadi yang terbaik di sini. Pokoknya bagaimana kita di tempat itu menjadi yang terbaik, udah selesai. Ya, tempat mau beda-beda lah. Kalau semuanya kuliah di UK, terus yang kuliah di sini siapa? Kan nggak ada. Contoh bisa. Tinggal laku yang di sini. Nggak apa-apa, udah sebar sana. Begitu dia masuk udah Bismillah ya tuh. Saya sengaja memang apa supaya kamu bisa. Saya mah santai. Begitu gayanya. Dan begitu berangkat kita ke sini ada. Jadi yang terbaik di sini. Ujung-ujungnya belum tentu. Ini bukan berarti saya mengojok-ojok supaya nggak bagus ya. Ada orang itu yang kadang-kadang menilai orang itu dari nilai kepinteran. Dari nilai akademis, ya. Wow, yang pintar pokoknya dipuji mati-matian, sedangkan yang bodoh dihina-hina. Saya mah nggak bedain, ya. Di sini kan saya tahu juga banyak yang pintar. Ya, contoh. Kenapa? Kadang-kadang di luaran sana nggak gitu. Yang pintar akhirnya berusaha untuk apa? Untuk daftar di perusahaan ternama. Yang bodoh kan nggak bisa daftar. Kenapa? Nilainya kurang. Akhirnya karena dia nggak bisa daftar, dia bikin perusahaan sendiri. Begitu dia bikin perusahaan, perusahaannya malah gede. Yang pinter akhirnya dikerjain sama yang jadi bagusnya jadi pinter sama bodoh. Dua-duanya bagus, yang penting manfaat. Tuh, dua-duanya bagus, yang penting manfaat. Sebab nggak bisa juga, saya nggak bisa menyalahkan orang yang dia itu nilai akademisnya jelek. Ya gimana mau disalahin? Udah berusaha. Atau mungkin yang nggak berusaha, ya udah nggak apa-apa lah. Ya yang mau berusaha nggak berusaha, tapi itulah dia orangnya, emang dia nggak suka. Dia sukanya bukan belajar, ya. Dia sukanya mengajar. Ya, gitu ya. Jadi bawa aja pengen ngajar aja, bukan pengen begitu disuruh belajar ngantuk, disuruh ngajar. Contoh misalkan, ya udah nggak apa-apa, orang punya kemampuan masing-masing. Tinggal bagaimana di titik itu kita melihat manfaat atau tidak buat orang lain. Itu. Insya Allah, alhamdulillah. Maksudnya itu tadi sekaligus buat penutup dari Ustaz. Iya penutup ya. Nah, sekarang monggo penutup dari Kak Nuri. Kak Nuri ini inti bahasan kita kan merubah insecure jadi bersyukur. Nah, ini kayak apa sih janji Allah untuk orang-orang yang bersyukur? Bagaimana Kak Nuri? Tadi udah dibacain ayatnya sama Ustadz ya. La in syakartum la azidannakum. Kalau misalnya kalian itu kan adalah pendek ya.
Itu berarti penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu itu bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatnya. Kalau ditambah nikmat sama Allah itu bisa berarti, Mas Fahri, bisa berarti itu kelihatannya memang bertambah. Tapi juga bisa mungkin ya rumahnya segitu aja. Ya, mungkin hartanya segitu aja. Tapi yang ada itu berkahnya lapang gitu dadanya. Insecure-nya berkurang. Ketakutannya berkurang. Kalaupun ada insecure, dia bisa ngarahin ke arah yang baik, kepada Allah, kepada mujahadah yang hebat, bukan kepada yang membawa nauzubillah min dzalik bunuh diri gitu. Adik-adik ini kan yang parah tuh kalau misalnya di negara-negara yang nauzubillah min dzalik gitu ya. Alhamdulillah makanya kita harus bersyukur. Ada kajian kayak gini di negara yang muslim, ada yang saling mengingatkan, ada komunitas. Ada yang orang itu dilahirkan itu di negara yang non muslim dan dia tidak terlahir muslim gitu. Jadi begitu ada insecure dia bingung. Kalau tadi Arjuna kan bilang saya baca Quran, oh, Masya Allah. Udah ada surat cinta dari Allah tinggal baca Quran. Ada waktu kita mengadu sama Allah tinggal sholat. Tapi kan ada orang yang bingung mau ngapain, akhirnya bunuh diri. Atau dia depresi yang berat, yang luar biasa. Padahal dia suksesnya luar biasa karena mungkin persaingan terus ada. Mau jadi artis, mau jadi apa kan persaingan ada. Dia takut, akhirnya minum obat penenang yang banyak. Mau tidur aja nggak bisa, gitu. Jadi ya kalau kita itu bersyukur kepada Allah, kan inti hidup tuh gini. Kalau ada sesuatu yang kita nggak sukain, Allah kasih jatah kepada kita, kita sabar. Kalau apa yang kita dapetin, ya kita syukurin. Kita syukurin aja, bukan syukurin, bukan ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalaupun misalnya kita belum tahu nih ada apa rahasia di balik ini sekarang, nanti 100 tahun lagi loh, udah jadi fosil. 20 tahun lagi insya Allah. Mungkin saya ada satu kisah dari saya yang tadi saya keinget. Jadi dulu tuh saya pernah insecure hebat. Karena saya itu tadinya itu mau masuk universitas negeri, bukan agama Mas Fahri. Tapi ayah saya tuh nekenin saya terus untuk masuk ke cuma satu universitas itu aja, yang di situ saya ketemu sama ayahnya Usama yang jadi guru saya. Ini Masya Allah ini anak guru saya, ya, anak guru Ustadz juga karena kita satu universitas di Lipia. Jadi mengajar saya dulu beliau ayahnya. Jadi dulu tuh saya ngerasa, aduh gimana? Nilai saya kan yang bagus kan nilai umum. Kenapa saya harus ujian ke tempat yang saya kayaknya nilai saya nggak pede. Tapi kita yang penting manusia itu berusaha dan berdoa, masuk di situ. Masuk ke situ, susah persaingannya orang pintar semua. Usaha lagi, doa lagi. Selesai akhirnya sampai terakhir. Sebelum saya terakhir itu saya berdoa sama Allah, ya Allah, Engkau Maha Tahu, ini bukan tempat yang saya inginkan di awalnya. Terus selesai nih ya Allah. Udah sampai akhir nih ya Allah. Tadi saya berdoa terus, ya Allah, apa benar saya di sini? Kalau saya nggak benar, kalau kita udah mulai insecure gitu, doa deh. Kalau emang benar, mudahkan jalannya. Kalau enggak, gantikan dengan yang lain. Mudahkan jalannya atau gantikan dengan yang lain. Begitu dimudahin terus sampai terakhir. Udah mau selesai nih, udah semester akhir. Saya cuma bilang gini sama Allah, ya Allah, apa benar saya ini disuruh menjadi dai ya? Karena universitas ini melahirkan dai. Apa Nur ini pantas jadi dai? Nanti saya mau bagaimana ngomongnya? Tapi saya berdoa lagi sama Allah dan saya syukuri aja ya Allah. Kalau emang ini jalannya saya jalankan. Kalau emang harus jadi dai, tunjukkan saya jalannya. Saya harus bagaimana ya Allah. Kalau kita udah bersyukur, kita pasrah sama Allah, maka Allah tambah. Allah tuntun jalannya, tiba-tiba saya ada di depan kalian. Yang tadinya saya nggak tahu saya harus bagaimana. Itu dimulai dari insecure tuh saya alihkan kepada Allah, berdoa minta bimbingan Allah. Kalau emang yang terbaik ya Allah kasih jalannya. Kalau nggak, gantiin nama yang lain. Kalau sampai terakhir harus kita berdoa terus, kita bersyukur. Kalau begini alhamdulillah. Nggak berontak gitu. Kalau saya pada saat itu berontak sama ayah saya, nggak mau, nangis-nangis. Sampai sekarang nggak mau jadi dai, takut. Kan ini bukan keinginan saya. Itu keinginan ayah saya. Kenapa saya harus ngajar? Terus bagaimana saya mendapatkan pahala, kenalan sama teman-teman yang banyak, bagaimana saya bisa bermanfaat. Maka kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang Allah beri, walaupun itu membuat kita insecure awalnya, itu kita berusaha terus, insya Allah Allah akan tambahkan itu keberkahan yang banyak untuk kita. Tapi kalau yang belakangnya, kalau misalnya kita kufur nikmat, azab Allah pedih. Nauzubillahi min dzalik. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Arifin dan Kanuri. Alhamdulillah teman-teman semuanya.
kita sudah sampai ke penghujung acara materi untuk kali ini ya. Tapi belum selesai acaranya ya. Masih ada acara selanjutnya apa? Makan. Betul sekali, makan. Nah, sebelum menutup acara kita pada sore ini, kita sama-sama membaca lafaz hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.